Coba dibaca siapa di sini? Coba Kolibu baca Kolibu nomor 1. Kolibu. Oke, kalau nggak bisa yang lain coba. Siapa? Fadil. Fadil Rizky bisa? Ya, Pak. Ya, coba baca nomor 1-nya. Jelaskan pengertian dari larutan penyangga. Oke, jelaskan pengertian dari larutan penyangga. Jadi larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ya, mempertahankan pH tertentu. Jadi tergantung dari jenis larutan penyangganya itu. Mau di pH berapa dia konstan gitu ya. Jadi konstannya itu ketika dia bisa konstan saat penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa ataupun pengenceran. Pengenceran itu penambahan pelarut. Jadi walaupun ditambah asam, basa dan sedikit misalnya pelarut, misalnya air, dia akan konstan. Nah, contohnya apa dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya itu yaitu pemecahan protein. Ya, protein di dalam asam lambung kan ada enzim ya untuk proses pemecahan dari protein itu sendiri. Nah, protein itu sendiri tidak bisa dipecah kalau misalkan di luar dari misalnya pH 3 ya, pH-nya 3. Jadi harus konstan. Nah, bagaimana caranya? Jadi asam lambung ini ternyata adalah larutan penyangga. Ya, larutan penyangga yang bisa mempertahankan pH. Lalu yang kedua contohnya itu dalam darah kita ya. Ternyata darah kita adalah larutan penyangga. Nah, kalau oksigen itu dapat terikat baik oleh butir-butir darah atau sel darah merah jika pH darah sekitar 6,1 sampai 7. Jadi sekitar rentang di bawah 7 yaitu 6,1 sampai 7 pH dari darah ya, pH dari sel darah merah itu ya, pH dari larutan sel darah merah itu konstan. Jadi penyangga itu fokusnya adalah dia itu larutan yang dapat mempertahankan pH-nya. Gitu ya. Itu nomor 1. Untuk nomor 2 coba dibaca Cantika, nomor 2 dibaca Cantika coba. Gangguan. Pasangan komponen HF dan F merupakan larutan penyangga karena mengandung asam lemah dan basa konjugasinya. Jelaskan prinsip kerja larutan penyangga tersebut apabila terdapat penambahan asam kuat atau HCl maupun basa kuat. Ya, jadi intinya dalam soal nomor 2 ini adalah di dalam salah satunya itu larutan penyangga ada 2 komponen yaitu asam lemahnya yaitu HF dan basa konjugat yaitu F-. Nah, bagaimana cara kerja dari larutan penyangga tersebut jika ditambahkan asam yaitu HCl maupun basa. Nah, contohnya itu di bawahnya ini. Nah, jika ke dalam larutan ditambahkan HCl, maka asam kuat ini akan dinetralkan. Ya, dinetralkan oleh basa konjugasinya. Ya. Jadi terjadi reaksi penetralan gitu ya. Reaksi penetralan antara basa konjugasi dengan asam. Yang kalian tahu kan basa konjugasi itu kan berasal dari teori Bronsted-Lowry. Benar ya? Kalau basa konjugat, asam konjugat itu dari teori Bronsted-Lowry ya. Jadi di dalam teori Bronsted-Lowry ini ya, di dalam teori Bronsted-Lowry ini kalau basa konjugat itu yang menerima proton. Masih ingat nggak? Kalau basa konjugat yang menerima proton, kalau basa konjugat basa konjugat yang melepaskan protonnya, kalau asam konjugat yang menerima protonnya. Masih ingat nggak? Masih ingat?
Indah masih ingat nggak? Cantika, masih ingat nggak yang asam basa konjugasi? Asam basa konjugasi, definisi asam menurut Bronsted-Lowry, basa menurut Bronsted-Lowry, masih ingat? Oke, coba nanti dibaca-baca lagi ya. Jadi ini gini, jadi terdapat reaksi penetralan juga sama di basa kuat, ya. Jadi di basa kuat ini ya terjadi reaksi penetralan dengan asam lemahnya yaitu HF. Nah, HF ini akan bereaksi dengan basa kuat membentuk garam, yaitu garam NaF, ya, natrium fluorida. Jadi keduanya ini terjadi reaksi penetralan. Nah, ternyata prinsip kerjanya, ya kan, ditanya kan prinsip kerjanya tadi, ya, di nomor 2. Di nomor 2 ternyata nih ya, jelaskan prinsip kerja larutan penyangga tersebut apabila terdapat penambahan asam kuat maupun basa kuat. Jadi ternyata ada reaksi penetralan, ya, reaksi penetralan yang HCl asamnya bertemu dengan basa konjugat. Nah, kalau yang basanya, basa kuatnya bertemu dengan asam lemah. Jadi terjadi reaksi penetralan. Gitu. Oke, lanjut coba nomor 3. Nomor 3 coba siapa nih? Safira. Ya, Pak. Oke, coba dok dibaca nomor 3-nya. Diberikan campuran dari beberapa larutan sebagai berikut. 1. 200 ml CH3 COOH 0,1 meter dan 200 ml NaOH 0,1 meter. 2. 200 ml. Safira. Ya, M-nya itu molar ya, bukan meter, molar. Molar, Pak. Kalau ml-nya? L-nya itu liter. Ya, 200 ml. Oh, liter. Ya. Oh, oke. Nomor 2, 200 ml CH3 COOH 0,2 molar dan 200 ml NaOH 0,1 molar. 3. 200 ml NH4OH 0,1 molar dan 200 ml HCl 0,1 molar. 4. 200 ml NH4OH 0,1 molar dan 200 ml HCl 0,05 molar. Campuran yang membentuk larutan penyangga adalah. Oke. Jadi ya, oke, makasih ya, Safira. Jadi di nomor 3 ini, Ya, Pak. ya, jadi di nomor 3 ini ada beberapa larutan ya. Reaksi larutan yang dari nomor 1 sampai nomor 4. Nah, ditanya dari nomor 1 dan nomor 4 ini, manakah campuran yang membentuk larutan penyangga? Ya, manakah campuran yang membentuk larutan penyangga? Nah, jadi larutan penyangga itu harus terdapat sisa dari asam lemah maupun basa lemahnya. Ya, itu fokusnya ya. Fokus di larutan penyangga. Jadi fokusnya itu larutan penyangga adalah campuran yang dimana terdapat sisa dari asam lemah maupun basa lemahnya. Nah, kalau misalnya ini ya, kita kan harus tahu dulu nih, harus tahu dulu molnya. Oke, ini Bapak stop share dulu. Ya, ini masih ingat ya soalnya ya. Ini Bapak stop share dulu. Oke. Ini yang percobaan pertama tadi, ya.
Yang percobaan pertama kan reaksi antara 200 ml CH3COH 0,1 molar dengan 200 ml NaOH 0,1 molar. Nah, langkah pertamanya harus tahu jumlah molnya, mol per reaksinya. Ya, harus tahu jumlah mol per reaksinya. Nah, di sini kita cari dulu molnya dari asam lemahnya yaitu CH3COH 200 ml dikali 0,1 M. Jadi di awal ya, di awal ini cari mol itu ya, mol itu sama dengan volumenya ya, volume dikali dengan molaritas. Ya, itu rumusnya ya. Jadi cara untuk mencari mol itu volume dikali molaritas. Nah, ini Bapak kasih contohnya, nanti kalian lanjutkan coba ya. Jadi ini cari dulu molnya dari CH3COH, volumenya tadi 200 ml dikali 0,1. Berapa hasilnya? 200 kali 0,1 berapa? Kita di sini. Oh no. 200 kali 0,1 berapa? 20. 20, Pak, 20. 20. Ini molnya kelihatan kan sama kalian kan? Iya, Pak, kelihatan. Pak. Nah, ya 20 milimol. Lalu untuk yang NaOH berapa milimol? 200 dikali 0,1 juga 20 Sama, Pak. 20 ya, 20 milimol ya. Ingat ya, di sini milimol. Kenapa milimol? Kenapa bukan mol? Di sini volumenya masih dalam mililiter. Tapi kalau dalam liter, misalnya kalau dalam liter, misalnya yang pertama ini ya, misalnya kalau 200 ml itu kan, ya 200 ml itu kan 0,2 liter ya. Benar ya? Nah, 0,2 liter. Ya, 0,2 liter dikali 0,1 ya, sama dengan 0,02 mol. Gitu ya. Jadi 0,02 mol kalau diubah dalam mol ya. Sebenarnya dari sini bisa aja langsung. Gitu. Nah, itu untuk step pertamanya, cari dulu molnya, mol dari masing-masing reaksinya. Langkah yang kedua, kalian buat seperti ini. Kalian buat dulu persamaannya. CH3COH ditambah NaOH menghasilkan garamnya. Ya, garamnya itu CH3CONa ditambah H2O. Nah, ini harus disetarakan dulu ya. Setarakan dulu jumlah unsur sebelah kiri harus sama dengan unsur sebelah kanan. Nah, ini persamaannya sudah setara. Nah, kita masukin molnya di sini, mula-mula. Tadi mula-mula CH3COH berapa? Di atas mula-mula berapa? 20 milimol ya kan? Benar nggak? Iya, Pak. Nah. Oke, lanjut. Ya. Kalau NaOH-nya berapa? 20 Sama, juga Pak. kan? 20 juga, iya. Nah, 20 juga. Nah, yang bereaksinya gimana? Yang bereaksinya kalian lihat dari mol antara CH3COH dan NaOH, mana mol yang paling kecil? Sama, Pak. Sama kan? Karena sama, dipakailah yang bereaksinya 20 juga, ya. Sesuai dengan koefisiennya. Di sini kan 1, 1, 1, 1. Jadi sama semua di sini. Ya, 20 milimol. Di sini juga 20 milimol. Ya. Nah, 20 milimol. Nah, oke. Oke, jadi yang bereaksinya 20 milimol. Jadi kalau ini 20 kurang 20, jadinya? 0.
0. Habis ya. Ini juga 20 kurang 20 habis 0 ya. Tulis saja dari sini 0 ya. Ini pengurangan ini ya. Nah, 20 0. Nah. Oke. Jadi tadi kan syaratnya untuk larutan penyangga harus ada sisa dari asam lemah. Asam lemah di sini yang mana? CH3COH atau NaOH? Asam lemahnya yang mana? Asam lemahnya CH3COH. Di sisanya berapa? Ya, sisanya 0. Jadi reaksi antara CH3COH ini yang volumenya 200 mili, konsentrasinya 0,1 m dengan NaOH yang volume 200 mili dan konsentrasinya 0,1 m, itu reaksinya tidak membuat larutan penyangga. Karena larutan penyangga itu harus ada sisa di asam lemahnya. Gitu ya. Coba ya, ini contoh yang ini mungkin agak kurang ini kali ya. Coba contoh yang nomor 2. Oke. Tadi nomor 2 ini soalnya seperti ini, reaksi antara 200 mili CH3COH 0,2 m molar dengan 200 mili NaOH 0,1 molar. Nah, harus dicari dulu molnya ya. Langkah pertama harus cari molnya dulu. Mol dari CH3COH itu 200 ml dikali 0,2. Jadi berapa milimol di sini? 40, Pak. Hah? 40. 40 milimol. Oke. Kalau mol dari NaOH berapa? 20. 20 milimol. Oke. Kita langsung masukkan ke sini ya. Di mula-mulanya. Mula-mulanya CH3COH 40. NaOH 20. 20. Ya, 20. Oke, ini yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini kan belum terbentuk. Kalau mula-mula dikatakan mula-mula itu masih mol dari reaksinya aja. Gitu ya, mol dari sebelah kirinya aja. Nah, kalau udah bereaksi baru dilihat di sini yang bereaksi berapa mol di sini yang di CH3COH. Yang paling kecil mana? Mol CH3COH apa NaOH? NaOH. NaOH kan? Nah, kalau karena NaOH yang paling kecil, maka yang bereaksi di sini adalah 20. 20 ya. Dilihat juga ya, dilihat di sini kan karena koefisiennya sama 1, jadi bisa. Ya, bisa dipakai di sini langsung 20 ya. Gitu. Nah, ini di sini juga 20. Ini 20 juga ya. Ini 20 juga. Untuk mol garamnya, mol H2O-nya juga 20. Oke. Jadi ada yang sisa nggak di situ? Ada yang sisa di situ? Ada, Pak. Mol siapa yang sisa? CH3. Yang CH3COH. Iya, CH3COH ya. Sisanya tinggal 20 ya. 20. Tinggal 20 milimol. Ya. Jadi fokusnya kita di sisa dari asam lemahnya. Oke. Jadi reaksi nomor 2 ini reaksi yang membentuk larutan penyangga atau bukan? Reaksinya membentuk larutan penyangga atau bukan? Membentuk ya, membentuk larutan penyangga. Nah, larutan penyangganya itu apa? Ya, larutan penyangganya itu yaitu larutan garamnya ini. Ya, kenapa ada larutan penyangga ini? Ya, karena ada terdapat sisa dari asam lemahnya, sisanya 20 milimol di sini. Gitu, ya.
Jadi step satunya harus tahu molnya, step keduanya harus tahu persamaan reaksinya sudah setara, yang ketiganya baru tinggal masukkan angkanya. Gitu. Untuk dua reaksi ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Di nomor 3. Oke, nomor 3. Oke, di nomor 3 itu reaksi antara 200 ml NH4OH 0,1 molar dengan 200 ml HCl 0,1 molar. Milimol dari NH4OH berapa di sini? 20. 20 ya. Yang HCl 20 juga, Pak. 20 juga ya. Oke, di sini jadi mula-mulanya NH4OH berapa? 20. 20. HCl-nya juga 20 ya. Untuk membuat persamaan reaksinya ini gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ini kan reaksi antara NH4OH dan HCl ya, menghasilkan NH4Cl ya, menghasilkan garam dan air. Jadi reaksi asam basa itu menghasilkan garam dan air. Nah, garamnya ini terbentuk ya. Kalau kationnya kationnya kan NH4 plus ya. Kalau anionnya itu Cl-. Nah, Cl- ini dapat dari asam kuat, NH4 plusnya ini dapat dari ini NH4OH-nya ini dapat dari basa lemahnya. Gitu. Nah, ini yang bereaksi berarti berapa ini? 20. Ya, 20 juga ya. Oke, ini 20. Jadi adakah yang sisa? Tidak ada. Nggak ada, Pak. Ya, nggak ada yang sisa berarti di sini. Oke, ini nggak ada yang sisa. Oke, jadi ini di reaksi untuk nomor 3 ini membentuk larutan penyangga atau enggak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa enggak? Tidak ada sisa. Karena nggak ada sisanya. Tidak ada sisa apa? Sisa reaksinya, Pak. Sisa apa? Ayo, sisa apa? Ini kan reaksi dari NH4OH dan HCl. Ya. NH4OH itu asam atau basa? Basa, Pak. Basa. Basa kuat atau basa lemah? Basa lemah. Basa lemah. Nah, di basa lemahnya ada sisanya enggak? Nggak ada. Enggak ada ya, enggak ada sisa dari basa lemahnya. Jadi itulah alasannya. Jadi untuk reaksi nomor 3 ini dikatakan tidak membentuk larutan penyangga karena tidak terdapat sisa dari basa lemahnya. Ya, ya. Oke, lanjut ya. Ini reaksi nomor 4. Oke, reaksi nomor 4. Ini reaksi antara 200 ml NH4OH 0,1 molar dengan 200 ml HCl 0,05 molar. Oke. Yang pertama kita cari dulu mol dari NH4OH di nomor 4 ya. Oke, di reaksi nomor 4 ini. Nah, di reaksi nomor 4 ini kita harus cari mol dari masing-masing zatnya. Ya, zat yang pertama itu adalah NH4OH. Dan di sini cari molnya itu kan volume NH4OH dikali molaritasnya. 200 kali 0,1. Hasilnya 20 milimol ya. Untuk mol HCl berapa?
100. 100, 200 Pak. dikali 200 kali 0,05. Berapa? 100. 10, Pak. 10 ya. 10 milimol. Oke, kita langsung masukin molnya di mula-mula ya. Oke, sebelum ini ya. Jadi ini udah tahu molnya, baru buat persamaan reaksinya seperti ini. Ya, NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Ya, jadi di sini mula-mulanya untuk NH4OH 20 milimol. Untuk HCl berapa? 10. 10 milimol. Jadi di sini yang bereaksi berapa? Di NH4OH yang bereaksi 10 ya, Pak? berapa? 10, Pak. 10 ya, Pak? 10 ya. 10 milimol. Ini sorry ya, ini Bapak nggak kasih milimolnya, nanti kegeser-geser nanti ininya. Ya. Tapi tetap nanti kalian kalau buat persamaan kayak gini, kalian tulis milimolnya ya. Gitu. Iya, Pak. Nah, kalian tulis milimol, ini takutnya kegeser-geser, makanya Bapak nggak tulis milimol di sini. Oke, ini di HCl juga 10 milimol ya. NH4Cl-nya juga sama 10 milimol. Ya, 10 milimol, ini juga 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Ya. Nah, sisanya dari NH4OH ada nggak? Ada, Pak. Berapa? 10. Pak. Ya, 10 milimol. Di HCl-nya ada sisanya? Nggak ada, Pak. Ada, habis ya. Iya. Nah, jadi terdapat sisa ya. Terdapat sisa dari basa lemahnya. Nah, jadi reaksi nomor 4 ini ya, reaksi nomor 4 ini membentuk larutan penyangga atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa? Karena NH4OH-nya merupakan basa lemah. Ya, NH4OH memang basa lemah. Cuman kenapa alasannya bisa membentuk larutan penyangga? Kalau tadi kan di contohnya ini nomor 3. Nomor 3 tadi kan ini kan nggak membentuk larutan penyangga. Sama juga di sini kan NH4OH basa lemah. Alasannya apa? Kenapa nomor 4 ini reaksinya membentuk basa lemah? Reaksi ini, kenapa ini membentuk membentuk larutan penyangga? Kenapa? Ayo ini Bapak muter-muter loh, kalimat-kalimat ya biar ngerti nggak ini? Apa perbedaannya di nomor 3 dan nomor 4? Apa perbedaannya? Ini reaksi nomor 3. Ya. Ini reaksi nomor 4. Ya. Ini reaksi nomor 4-nya. Apa perbedaannya? Halo? Perbedaannya itu, ya, ini coba diingat ya, hanya di hasil sisa dari basa lemah. Sisa mol ya, sisa mol dari basa lemahnya. Itulah yang menyebabkan pembentukan larutan apa? Larutan penyangga ya. Kenapa reaksi ini membentuk larutan penyangga? Karena terdapat sisa mol dari basa lemahnya. Tuh, ya. Jadi ini mau 30 detik lagi nih ya, masih tegak. Jadi di nomor 3 ini, sorry ya. Ini Bapak nyambung lagi, nggak apa-apa ya, dikit lagi ya. Iya, Pak. Langsung tiba-tiba mendadak mati nih soalnya ini.